Menurut aku sih frugal living itu lebih menghemat biaya hidup mungkin ya. Terus ya mungkin emang ada stigma tentang orang-orang yang kayak pelit lah frugal living atau enggak frugal living ini terlalu menghemat uang, akhirnya dia dicap jelek sama orang sekitarnya gitu sih. Frugal living tentunya pernah dengar, dan sejauh yang aku tahu frugal living itu adalah gaya hidup dalam mengelola keuangan yang hemat dan bijak menurut saya. Menurut saya kalau buat pengetahuan umumnya frugal living itu hidup dengan cara yang hemat tanpa adanya utang atau meminimalisir adanya utang. Seperti itu. Kalau untuk frugal living sendiri tuh aku tahu ya, udah pernah sering dengar. Dan kalau menurut aku frugal living itu kayak perilaku berhemat ya yang dilakuin sama orang-orang dengan tujuan mereka tuh pengen mengelola keuangan mereka dengan baik dan ngeluarin uang tuh sesuai sama prioritas mereka. Oke, yang gue tahu tentang frugal living itu, setahu gue ya, itu tuh kayak pola hidup yang pola keuangannya tuh irit-irit banget. Jadi kayak berhemat, terus pengelola keuangannya tuh dalam sebulan mungkin berapa persen dari pendapatan kali. Jadi tuh tujuannya untuk berhemat yang luar biasa hemat kali ya. Setahu gue sih gitu ya. Setuju banget. Kebetulan aku juga lagi nyoba karena aku kan sekarang aku magang ya. Untuk anak magang untuk dapat gaji pertama atau gaji awal itu mungkin cobaan pertamanya. Nah, nanti kedepannya aku mungkin mau terapin kayak menghemat, kayak misalkan bawa bekal ke kantor atau enggak naik transportasi umum kayak gitu. Karena menurut aku frugal living ini penting banget untuk backupan uang nanti kedepannya gimana gitu sih. Kalau aku pribadi sih udah menerapkan ya, karena aku tahu kalau frugal living kan lebih kayak dia tahu prioritas kebutuhannya apa, jadi dia lebih memprioritaskan apa yang dia butuhkan daripada dia inginkan. Kalau aku pribadi udah menerapkan itu sih, maksudnya jadi aku tahu apa yang aku butuhkan daripada aku inginkan gitu. Kalau saya cukup tertarik karena menurut saya itu buat jangka panjang juga. Dibanding kita berhutang, lebih baik kita membeli aset untuk masa depan yang ada, seperti itu. Kalau aku sendiri tertarik ya, kayak aku bakal coba untuk meminimalisir pengeluaran aku juga. Cuman mungkin aku juga akan lebih belajar untuk melakukan frugal living yang baik ya, dengan gak terlalu sayang banget ngeluarin uang. Jadi kayak tetap balance aja sih pengeluarannya. Sebenarnya menarik ya kalau frugal living itu, karena boleh banget dicoba kayak, karena dalam perekonomian sekarang ini tuh keuangan tuh agak-agak susah ya. Jadi pengeluaran tuh harus ditakar-takar, terus kebijakan dalam pengelolaan keuangan itu harus penting banget buat masa depan juga, apalagi buat yang belum nikah nih. Jadi keuangannya mungkin buat nikah atau mungkin buat keperluan-keperluan yang lebih penting di depannya. Jadi untuk sekarang ini kita kayaknya harus jangan boros-boros ya, karena kebutuhan makin banyak, terus harga makin tinggi, jadi harus irit-irit lah gitu. Frugal living itu kita maximizing value, jadi hidup mindful untuk mendapatkan value yang maksimal dari uang kita, dari waktu kita. Jadi misalkan kita sebagai karyawan ya belajar menghargai waktu, belajar menghargai uang kita. Jadi kalau kita spending, kita tahu ini benar-benar saya kepingin nih beli ini dan saya akan happy dengan apa yang saya beli dan apa yang akan saya nikmati dari barang ini gitu. Ini sering dikontrasin dengan mindfulness dengan minimalism. Kalau minimalism dan mindfulness itu aku ngelihatnya lebih ke sisi spiritualnya ya. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan dengan barang, dengan konsumerisme gitu ya. Jadi mungkin piringnya cuma satu di rumah gitu, sendok garpunya cuma sepasang gitu. Nah kalau frugal living aku ngelihatnya sih bukan ke arah sana, tapi memang mirip gitu ya. Tapi ada tujuannya untuk biasanya mencapai bebas finansial atau FIRE, Financial Independence Retire Early gitu. Iya. Kalau frugal living itu kan kita punya tujuan ya, kita punya goal untuk bebas finansial. Jadi sebenarnya ini kondisi yang sementara yang dijalankan sampai goalnya tercapai.
Kalau saya dan istri kebetulan saat ini sudah financial independence, jadi kami sudah mulai belajar nih agak dikendorin frugalnya gitu. Mungkin bisa lebih belajar nikmati hidup. Ya udah makan di restoran lebih sering. Tadinya cuman antara Sabtu Minggu sepilih satu hari. Sekarang ya mungkin ya Sabtu makan juga, Minggu juga makan karena ada anak kecil di rumah. Jadi udah lebih belajar enjoy life gitu. Oke, nah kalau pelit, tadi kan kita ngomongin frugal living, goalnya ada nih untuk mencapai bebas finansial. Kalau pelit ya pelit aja gitu, itu karakter. Mau beli barang yang paling murah, kalau mau makan, ya kalau bisa nasi sama kecap tiap hari, hajar gitu ya. Jadi buat saya pelit itu ya nggak ada goal gitu, memang itu karakter gitu, itu karakter seseorang. Tapi kalau frugal living kan kita punya goal bebas finansial, kita punya waktu yang kita set, kita punya target, jadi berbeda sih gitu. Nah tapi memang orang nggak ngerti, dan kalau memang nggak kenal ngejudge, it's fine, it's okay, karena akhirnya kan yang ngejalanin dan yang tahu tujuannya kan kita masing-masing. Bisa jadi, kalau saya melihat sih ini lebih ke reaksi masyarakat untuk coping dengan ketidakpastian ekonomi. Ini sedang dibahas juga sama Kompas minggu ini, bahwa banyak masyarakat yang jadi hidup frugal karena merasa nggak yakin dengan ini ekonomi bakal gimana, PPN bakal dinaikin apa enggak, jadi ya terpaksa saya ngerem pengeluaran gitu. Bisa jadi sih ini lebih ke jadi reaksi masyarakat, dan buat mereka-mereka yang mungkin sudah bebas finansial, tentunya bisa lebih percaya diri ya, saya lihatnya, menghadapi keadaan ekonomi seperti apapun, mereka bisa punya opsi-opsi untuk saya misalkan mau pindah ke kota yang lebih murah, saya mau pindah ke rumah yang lebih kecil, saya mau jual mobil saya satu, jadi tinggal pakai satu aja. Itu juga bentuk-bentuk kebebasan yang kita jadi miliki setelah kita bebas finansial. Iya, mulai dengan budgeting sih. Jadi semua selalu dimulai dengan budgeting dan cek kesehatan keuangan sendiri. Ya, sering dianggap ilmu nenek tua karena ini dengernya dari zaman kakek nenek kita gitu kan, budgeting, uang dipisah-pisah, pakai pos-pos dan segala macam. Tapi buat saya it's old but gold gitu. Jadi sesuatu yang sudah dari dulu ada dan harusnya kita bawa terus sampai sekarang, karena memang benar ilmu ini. Kita sering lompat ya ke hal-hal yang lebih advance, kita sering ngomongnya kepengen ngomong investasi, kepengennya ngomong belajar aset kripto, pengennya ngomong pilih saham apa hari ini, tapi keuangannya nggak sehat, tapi bukunya merah tiap bulan gitu. Nah itu buat saya salah ya, buat saya sesuatu yang kebalik prioritasnya. Justru seharusnya mulai frugal living dari mana? Dari melihat kesehatan keuangan kita, dan cara melihatnya sebenarnya simple. Mulai punya budgeting, mulai punya catatan pengeluaran. Kalau di keluarga kami, pencatatan pengeluaran sesimpel kalau habis belanja, kalau habis melakukan pengeluaran sekecil apapun, struknya dibawa pulang, dicatat ke dalam pembukuan. Dan kalau dibilang pakai aplikasi apa, kami nggak pakai aplikasi apa-apa, cuman pakai Google Sheets atau Excel. Jadi cara yang simple dan semua orang bisa lakukan. Cuman mungkin butuh konsistensi ya, butuh keseriusan dalam menjalani. Tapi buat saya kalau memang teman-teman serius mau memperbaiki keuangan, mau punya keuangan yang lebih sehat, mau ribet-ribet sedikit sekarang demi kesehatan keuangan di jangka panjang, itu worth it untuk dilakukan. Kita terbebani karena tadi dibahas di training, saya bahas soal hedonic treadmill. Jadi hedonic treadmill itu ketika kita terus-terusan berputar di antara ingin sesuatu dan effort untuk mencapainya. Nah, bagaimana supaya tidak terbebani? Ya kita harus tahu apa yang sesungguhnya kita inginkan dalam hidup. Kita harus tahu cukup kita sampai mana. Kita harus tahu
gaya investasi kita seperti apa. Kita harus tahu diri kita ini nyaman nggak dengan high risk high return, atau saya tipe yang ya udah saya average saja, average risk average return. Jadi lebih ke journey mengenal diri sendiri. Dan mungkin ini ya journey ya, saya juga dulu pernah usia 20-an, pernah juga kepengin banyak hal, pernah juga FOMO sama teman-teman, tapi lama-kelamaan masuk ke usia 30-an, ya tahu saya ini siapa, saya tahu saya sukanya apa, investasinya di mana dan segala macam. Nah itu journey yang harus dijalani oleh teman-teman, dan memang nggak instan, tapi pelan-pelan pasti nyampe ke sana gitu. Ketika kita udah mulai kenal diri kita siapa, udah mulai ikhlas, udah mulai selesai, orang bilang selesai sama diri gitu ya. Itu yang bikin kita jadi lebih terbiasa, lebih ikhlas gitu menghadapi hidup. Mau orang punya aset yang tiba-tiba naik ratusan persen segala macam, oh ya udah selamat, good for you. Tapi saya kayaknya nggak perlu sampai situ. Saya nggak harus jadi dengki, saya nggak harus jadi sedih. Ya, saya senang itu terjadi pada Anda, tapi saya pun oke-oke saja dengan 7% per tahun misalkan. Jadi ya journey mengenali diri sendiri.